Halo, hai, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Aku Harry dan selamat datang di podcastku hari ini. Jadi ini episode ke-6 dan aku mau sharing dengan teman-teman mengenai hidup. Jadi tuh kayak hidup tuh nggak melulu tentang kamu kita. Hidup tuh nggak melulu tentang aku, tentang kamu kita. Kayak sering kali tuh kita terjebak dalam pikiran kita sendiri gitu kan. Kayak ngelupain kalau hidup itu bukan cuma tentang kita aja. Ada banyak hal dan ya maksudnya banyak orang lain yang ngebutuhin perhatian kita juga dan dukungan kita. Kayak sering kali tuh kita ngerasa hidup kita tuh harus yang selalu oke gitu. Bahwa hidup tuh kayak selalu berpihak pada kita. Terus kita tuh kayak ngerasa sedih kalau segala sesuatunya tuh nggak berjalan dengan baik gitu. Kita tuh kayak terluka ketika hal-hal yang kita harapin itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang sebenarnya ya pandangan itu ya salah gitu. Karena yang tadi aku bilang bahwa hidup nggak cuman tentang kita, banyak orang yang juga ngebutuhin perhatian dan dukungan kita. Makanya ya kita juga perlu yang namanya belajar untuk nggak selalu ngerasa sedih atau terluka dalam hidup kita gitu. Ya manusia memang kayak kalau ngelepasin ego kita, terus kayak memahamin gitu ya, ngemahamin hidup orang tuh kayaknya kayak yang susah gitu kan. Makanya di sini ya memang kita sebagai manusia ada kecenderungan untuk menjadi egosentris dan terfokus pada diri kita sendiri gitu kan. Nah ini ya sebenarnya terjadi karena faktor-faktor di dalam diri kita, misalnya kita kurang percaya diri, terus banyak kecemasan yang ada gitu kan, terus juga mungkin kayak konsep diri yang kuat gitu, yang kayak keakuan gitu. Gimana sih keakuan kayak aku, ini harus aku gitu. Tapi ya konsekuensinya ya kalau kita egois ya kita bakal ngelupain orang lain dan lingkungan sekitar gitu. Kecenderungan egois pun juga ya itu kan yang tadi gue bilang, selalu pengen diutamain gitu kan. Kayak misalnya orang tuh sering memegang erat pada identitas mereka, terus kayak ngerasa bahwa hal-hal yang baik tuh ya untuk mereka gitu, dan untuk hidup mereka. Terus orang-orang yang sering kayaknya egois gitu kan, itu lebih kayak yang ngerasa lebih nyaman dan ya ngerasa kayak punya kontrol atas diri mereka gitu kan. Apa yang terbaik bagi diri mereka, bagi diri sendiri kita. Terus mungkin ada konsekuensi dari pengalaman masa lalu. Kalau orang yang mempunyai pengalaman masa lalu yang misalnya menyakitkan atau gak stabil, kayak seringkali itu memiliki tendensi untuk fokus ke diri mereka sendiri dan kayak ngerasa perlu untuk mempertahankan kendalinya hidup mereka gitu. Terus ya sebenarnya masih banyak hal yang bisa ngebuat orang tuh kayak merasa dirinya tuh paling sedih gitu dan terluka gitu. Kayak seolah-olah tuh kayak yang hidupnya tuh tentang mereka gitu. Gue paling sedih nih, gue paling terluka gitu. Kayak kind of drama yang padahal di luar sana
masih banyak orang yang jauh lebih sedih gitu ya, dan mungkin jauh lebih hancur dari kita. Kayak misalnya ya karena memang ada individu atau setiap individu tuh kayak memiliki pandangan subjektif gitu kan tentang dunia, dan ya berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Jadi kayak mereka tuh mungkin ngerasa lebih terpengaruh oleh perasaan dan pengalaman mereka sendiri gitu kan, untuk ngelihat situasi orang lain misalnya. Terus yang tadi aku bilang gitu, kayak konsep diri yang mana kita tuh punya konsep diri yang lemah, misalnya seringkali ngerasa terpengaruh oleh perasaan dan situasi. Terus kita tuh cari kayak semacam validasi gitu gak sih? Terus juga orang yang memiliki kecenderungan untuk fokus pada diri sendiri itu juga ya memprioritaskan kebutuhan mereka gitu, sesuai dengan perasaan mereka. Kayak ngerasa bahwa mereka adalah yang paling penting gitu. Dan aku bilang ya sebenarnya ini dealing dengan kemampuan untuk ngatasin masalah, entah itu stres atau konflik gitu gak sih. Jadi ya pastinya kalau orang dengan kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi stres dan konflik tadi yang aku bilang, ya mungkin mereka merasa lebih sedikit terpengaruh gitu kan oleh situasi mereka sendiri, dan mampu kayak ngelihat situasi orang lain dengan lebih jelas gitu. Jadi kayak yang ya udah sih gitu, nggak cuman gue juga yang punya masalah, tapi ternyata yang ada yang ya udah deal with it gitu. Ya meskipun orang mungkin ngerasa kalau perasaan dan situasi mereka adalah yang paling penting, ya itu nggak berarti bahwa mereka harus selalu memprioritaskan diri sendiri dan ngabain perasaan atau kebutuhan orang lain gitu kan. Kayak kita juga bisa memperluas pemahaman kita dan berusaha untuk memahami situasi orang lain untuk menjadi lebih kayak berempati dan ya peduli juga sama orang lain kan gitu. Nah, kalau ngomongin tentang empati, banyak hal yang bisa kita lakuin buat ngembangin empati kita gitu ya. Dan ya berpikir kalau di luar diri kita sendiri gitu. Jadi nggak cuman melulu tentang keakuan tadi yang aku bilang. Salah satunya ya misalnya kita melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus pada orang lain, misalnya kayak kita jadi volunteer bansos dan sebagainya, misalnya ngebantu temen, ngebantu keluarga, atau sesimpel menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Itu juga memang sesuatu yang bisa kita lakuin untuk ngembangin empati kita. Jadi ya memahami perasaan orang lain juga gitu, dan mungkin ngelakuin meditasi juga bisa ningkatin rasa empati kita gitu kan, untuk bisa kasih perhatian ke orang lain. Dengan ngembangin pemikiran yang lebih luas dan kayak memperhatikan orang lain di sekitar kita, ya itu juga sebenarnya nantinya kan balik lagi kita gitu, untuk lebih sejahtera ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak ngebangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, memperkuat yang tadi gue bilang rasa empati, dan ya intinya ngebantu kita untuk memahami dunia sekitar gitu. Dan hal ini ya percaya atau enggak bisa mengurangi stres dan kayak kasih value ke kita untuk lebih bahagia dan kayak satisfaction yang lebih besar gitu. Banyak hal sih untuk kayak kita nerima segala hal, mau buruk baik dalam hidup kita gitu kan, untuk kita tetap jalan gitu, tetap maju ke depan. Kayak dengan kita menetapkan harapan yang realistis dan ya paham mengenai konsep hidup, bahwa hidup tuh gak selalu sempurna gitu kan. Itu kayak bakal ngebantu kita buat
menerima situasi yang buruk dan tetap maju ke depan gitu. Terus memahami bahwa kayak yang tadi aku udah share juga di sebelumnya, bahwa semua situasi mau baik mau buruk itu tuh semuanya punya makna tersendiri dan manfaat tertentu gitu kan dalam hidup kita. Kayak ngebantu diri kita untuk menerima situasi dan ya memperoleh banyak pelajaran gitu sih dari hal-hal tersebut. Karena kan naik turun kan, roda berputar katanya. Terus ya menerima situasi tadi yang aku bilang, situasi buruk misalnya, ya memang jadi bagian hidup kita, dan ya nge-treat kalau ini tuh sebuah kesempatan untuk kita belajar dan berkembang gitu gak sih? Kayak bukan cuman mikir sebagai halangan atau challenge yang harus kita hadepin misalnya gitu ya. Tapi ya tetap kita ada kayak pembelajaran atas kegagalan atau failure kita itu apa, dan untuk tetap maju gitu. Terus pastinya mentalitas yang positif gitu kan. Kayak misalnya kita fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita dan berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan sukacita dalam situasi apapun, dapat ngebantu kita tuh kayak nerima situasi buruk dan tetap stay positif. Dan yang pasti yang tadi, karena kita nggak memprioritaskan keakuan atau yang ya ini nggak melulu tentang kita, otomatis kan kita bisa share dengan yang lain, ya nggak sih, kayak saling membantu, yang mana nantinya pun kita juga bakal dapat dukungan gitu dari orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, teman, saudara, atau siapapun yang ya bisa ngebantu untuk mengatasi situasi buruk itu gitu. Dan tetap sebagai ibaratnya tuh kayak reminder, pengingat gitu kan, untuk kita tetap berada di jalur yang benar. Dan yang paling mungkin ini sesuatu yang sebenarnya kita harus sadarin gitu ya, ketika kita nggak bisa dapat dukungan dari, kayak ngerasa kayaknya dukungan orang-orang terdekat tuh kayak I don't know, like kurang atau kayak nggak maksimal dan sebagainya, dan kita merasa kayaknya perlu nih bantuan dari profesional gitu ya, just go for that. Kayak kita harus ngedapetin bantuan dari profesional, kayak psikologi ya kan, kita ke psikologi untuk ya ngatasin situasi buruk kita, untuk memperoleh perspektif yang berbeda pastinya tentang situasi hidup kita gitu. Ya jadi sebenarnya ya tadi gue bilang, menghadapi situasi buruk dalam hidup ya itu kan memang bagian dari hidup kita. Kita nggak selalu happy, kita pasti ada ya pergantian, ya naik turun kan, ada seneng, ada nggak happy gitu. Tetapi ya gimana cara kita ngerespon hal-hal tersebut aja gitu kan, dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau kita berlarut-larut ya lu tetap aja di situ stuck. Tapi kalau kita move on ya bakal maju gitu, dengan menerima situasi buruk, baik buruk gitu kan, dan ya gitu, cari cara untuk tetap go on, maju terus ke depan gitu kan, untuk kita menjalani hidup kita yang lebih baik dan lebih sejahtera gitu. Jadi ya gak melulu tentang kamu ya. Itu sih hal yang aku mau sharing ke teman-teman semuanya, karena seringkali dan banyak melihat orang tuh kayaknya punya keakuan yang besar gitu, ya mungkin termasuk diriku sendiri gitu ya. Jadi sharing hari ini lebih kepada pengingat diri dan sharing mengenai hal-hal yang sebenarnya kita tetap bisa move on dan maju. Ayo, nggak usah mendramatisir hal-hal yang kita alamin.
ya we need to deal with it, tapi tetap harus maju gitu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngedengerin podcastku. I think that's all for today. Thank you for your time. Appreciate it. Aku Harry. Pamit undur diri. Sampai nanti.